Halo pecinta koi semuanya, kembali lagi di episode Koi Channel. Apa kabar? Pasti semangat selalu ya. Seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, kita akan membahas banyak banget mengenai ikan koi. Sabar, kita akan bahas satu persatu mengenai hal tersebut. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai apa sih karantina itu dan bagaimana sih prosesnya. Kali ini saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh narasumber yang berpengalaman di bidang tersebut. Pasti pada penasaran kan? Saya ingetin lagi ya, untuk kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan juga ya tombol loncengnya biar gak ketinggalan info dari kita. Yuk kita langsung lihat ke kolam khusus karantina. Nah, sahabat pecinta ikan koi semua, memiliki ikan koi yang sehat merupakan sebuah proses. Tidak hanya memperhatikan kebersihan kolam saja, namun juga ada beberapa proses yang harus dilalui, yaitu salah satunya yang dinamakan karantina. Mungkin proses ini tidak asing bagi para pecinta koi semua, namun proses ini sangat perlu dipahami bagi para pemula. Proses ini merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh para pecinta koi semua, terutama untuk ikan koi yang baru datang ataupun yang akan dikirim, sehingga para pecinta koi semua terhindar dari rasa kecewa karena ikan koi kesayangan sakit bahkan mati saat proses perjalanan atau pengiriman. Oke, yuk mari simak obrolanku dengan salah satu pakar koi yang ada di Blitar ini. Sahabat semuanya, kali ini Kak Ebi sudah sampai nih di kolam penangkaran ikan koi. Jadi di sini Kak Ebi nggak sendirian. Jadi Kak Ebi ditemani oleh sahabat Kak Ebi, ada Bapak siapa? Anas. Oh iya, ada Bapak Anas, ini ahli dari ikan koi ya guys. Oke, jadi gini nih, ceritanya kita pengen tahu nih, ikan koi itu kan harus ada perawatannya ya, jadi nggak bisa kalau langsung asal kita kirim, itu kan pasti ada proses karantina. Ada, benar. Nah, itu kita pengen tahu proses karantina itu apa sih? Ya, memang ikan koi itu harus dikarantina. Karantina sendiri sebenarnya untuk pengamanan apa yang atau pembersihan ya, dibersihkan apa yang di dalam perutnya, atau biasanya kalau ikan koi itu kan kotor dari sawah. Nah, itu harus dibersihkan dulu isi perutnya supaya tidak menjadi amoniak atau menjadi kotoran yang sehingga meracuni dia sendiri. Oh, Ya, begitu. itu karantina itu seperti itu. Jadi intinya mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh ikan koi supaya tidak menjadi racun pada ikan koi itu sendiri. Iya, terus prosesnya itu bagaimana ya kira-kira? Secara garis besarnya saja. Prosesnya sebenarnya lumayan panjang, tapi garis besarnya ikan koi setelah dari sawah kita tampung. Nah, tampungan ini sebagai banyak cara, antar farm biasanya beda-beda. Ada yang langsung, ada yang ditaruh di kolam dulu, kolam istilahnya kalau di sini jedingan lah, kolam jedingan, atau ditaruh vat itu kolam terpal selama 2 hari. Nah, setelah ikan itu mengeluarkan, itu nanti airnya akan keruh karena dia mengeluarkan kotorannya terus. Nah, itu baru dipindah di akuarium ya, seperti di belakang ini. Nah, ditaruh di akuarium sampai dia benar-benar jernih, airnya jernih. Itu kan difilter terus itu, airnya diputar terus ya, sampai benar-benar jernih lah. Itu menandakan ikan koi itu sudah siap. Oh iya, sudah benar siap. bersih dari ya. Sudah Bersih, sudah sehat. Jadi ciri-cirinya air yang sehat itu kalau di akuarium bening dan juga tidak berbusa. Berbusa yang kotor, ada bukan busa yang bening biasa. Jadi busanya itu kalau penyakit itu agak kecoklatan dan terlalu banyak, itu dia masih sakit, belum karantinanya belum lolos lah bahasanya gitu. Itu prosesnya karantina itu berapa lama selain dari 2 hari yang ditaruh di vat itu tadi? Standarnya kalau ikan itu lancar, sehat, 4-5 hari
Sudah cukup. Oh, Itu ikan yang sudah benar-benar fit, artinya setelah 2 hari di kolam bawah, ditaruh akuarium sudah bersih terus sampai 2-3 hari tetap bersih. Ya itu berarti menandakan dia sudah siap. Ya 5-6 hari tergantung kondisi ikannya. Kalau kondisinya masih keruh terus, biasanya kita dikasih obat. Kendalanya apa? Mungkin jamur insan atau jamur atau aeromonas bakteri lah, itu tergantung penyakitnya. Nanti sambil dikarantina terus dikasih obat gitu. Oh, garis besarnya seperti itu. Jadi akibatnya kalau tidak melewati proses karantina itu seperti tadi ya, kayak meracuni Ya, koi-nya sendiri. pertama kalau akibatnya kalau tidak dikarantina, urutannya itu dia mengeluarkan amonia, mengeluarkan kotoran dan menjadi amonia dan menjadi racun. Kedua, kalau dia sakit, kalau dia punya istilahnya membawa bekal jamur, itu kalau dibiarkan akan semakin parah, semakin parah dan mati ya, akhirnya gitu. Itu bisa berefek ke ikan koi yang lain apa enggak? Bisa dalam satu kolam itu ada banyak koi? Untuk penyakit bisa. Kalau dia jamuran, biasanya ikan koi yang satu kolam itu juga Ikut terinfeksi semua? cenderung ikut, tapi nggak selalu. Kita pengalaman nggak selalu semuanya, misalkan ada 200 ekor nggak semuanya kena, tapi ya itu sangat rawan kalau satu kolam itu. Selain itu akibatnya apa lagi? Selain ya akibatnya, selain keracunan akhirnya mati, ya penyakit itu tidak akan sembuh. Nah itu karantina kan tujuannya selain mengeluarkan kotoran juga untuk perawatan. Dia karena ikan koi sakit kita karantina, itu proses penyembuhan. Proses penyembuhan dari ikan koi yang sakit itu namanya juga karantina. Oh, jadi intinya itu karantina lebih ke kayak meneliti ikannya itu bagaimana dulu? Ya, meneliti bisa meneliti dan menyehatkan, artinya di ICU lah istilahnya. Kalau mungkin di rumah sakit di ruang ICU, jadi kita dipantau lah, dia dipantau. Oh iya, kayak gitu. Oh, itu tadi terima kasih kepada Pak Anas untuk informasinya yang sangat jelas sekali ya. Sudah jelas kalau karantina itu ada proses yang sangat penting. Sebelum dikirim kita selalu dikarantina untuk memastikan bahwa ikan tersebut memang benar-benar sudah sehat dan steril. Nah, pecinta koi semuanya, sesuai dengan janji dari Dedek Evi kemarin, kali ini Dedek Evi akan bagi-bagi info mengenai harga ikan koi dan juga jenis beserta ukurannya. Simak videonya. Oke, itu tadi informasi mengenai harga dan jenis serta ukuran ikan koi. Buat pecinta koi semuanya yang mau beli bisa langsung kontak nomor yang ada di video ini. Buat pecinta koi semuanya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info-info seputar ikan koi. Dan untuk semuanya juga jangan lupa untuk share ke semua media sosial yang ada di HP kamu. Salam semangat!